Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini gue ingin membahas tentang 3 cara ngekontrol minion atau ngekontrol wave yang ada di Wild Rift. Karena saat farming di lane itu bukan cuman soal siapa cepat nge-clear wave doang, tapi ada triknya. Apalagi kalian yang bermain di Baron lane, terlebih Nasus, mungkin sering banget ngalamin yang namanya freeze lane. Nah, itu adalah salah satu teknik untuk ngekontrol minion wave yang ada di Wild Rift. Di video gue ada beberapa yang komen, "Bang, kok minionnya nggak di-hit sih? Bang, kenapa nggak langsung di-clear aja bang minionnya?" Nah, jawabannya itu ada di video ini, dan nanti gue juga bakal kasih tahu apa aja keuntungan menggunakan teknik dari control wave ini. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop, karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Ada 3 cara dasar untuk ngekontrol minion wave. Ada freeze lane, slow push, dan juga fast push. Pertama, freeze lane. Ini adalah teknik yang paling sering digunakan untuk nge-counter Nasus ya. Jadi freeze lane sesuai namanya kalau diartiin ngebikin minion yang ada di lane itu beku gitu. Bukan beku es ya, tapi posisi minionnya itu nge-stuck di titik tertentu. Yang paling sering sih biasanya di sekitaran ini sih. Jadi kita bisa farming dengan aman, sedangkan musuhnya kepaksa harus offset. Karena musuhnya juga butuh minion gitu loh. Nah, gimana caranya agar kita bisa nge-freeze lane? Ya di awal game atau kapanpun, kalian jangan nge-hit minion sedikit pun. Biarin aja minion itu saling nge-hit ataupun musuhnya nge-hit minion kalian. Kalian cukup ambil asidnya aja, karena itu yang penting kan. Nanti minion ini bakal kedorong ke arah kita, dan kalau udah nanti dia bakal ke freeze. Dan selanjutnya minion yang datang juga bakal tetap ke freeze. Tapi kalian harus ingat, supaya freeze lane-nya ini bisa berjalan terus menerus, pastiin jumlah minion musuh lebih banyak dari kita. Dan juga jangan kepancing untuk nge-hit musuh pakai skill area, karena itu bakal ngebikin minion musuh itu mati cuy, dan akhirnya freeze lane-nya gagal. Nah, apa keuntungan dari freeze lane? Yang pertama, musuh bakal offside, dan otomatis jungler kita bakal dengan sangat mudah untuk nge-gank. Dan yang kedua, kita bisa farming dengan aman, ya karena musuh itu nggak bakal bisa nge-gank. Jungler musuh nggak bakal bisa nge-gank kalian, kecuali mereka nge-dive tower ya. Yang ketiga, kita bisa bikin musuh ini kewalahan saat farming. Dengan cara ya kita cicil aja musuhnya. Atau bahkan dengan zoning, yaitu dengan ngebikin musuh jauh dari minion. Akhirnya musuh ketinggalan XP dan juga ketinggalan gold. Yang kedua, fast push. Sesuai namanya, kita berusaha supaya minion ini ke-push ke arah musuh atau ke-push ke tower musuh. Caranya ya kalian cukup hit aja minionnya, sesimpel itu. Atau bahkan bisa juga yang namanya hard push. Hard push itu sama kayak fast push, tapi kalau hard push kita benar-benar ngebuang skill supaya minion musuh itu mati. Apa keuntungan fast push? Yang pertama, kita bisa recall. Ini hal yang ditanyain beberapa orang. Kenapa ya bang gue miskin gold? Ya karena kalian recall itu bukan di saat yang tepat gitu loh. Saat lagi ada minion, musuh lagi farming minion, ya kalian malah recall. Ya gimana gak miskin gitu loh. Makanya usahain clear minion secepat mungkin dan kita bisa recall. Tapi bang, kan gue lagi nge-freeze lane bang, gimana caranya gue pulang? Nah biasanya sih kalian perhatiin aja musuhnya. Kalau kira-kira musuhnya recall, ya kalian juga recall gitu loh. Musuhnya nggak dapat gold, kita juga nggak dapat gold, jadi sama. 2. Kesempatan buat roaming. Setelah kita selesai buat fast push, musuhnya bakal tetap stay buat nge-clear minion. Sedangkan kita punya kesempatan buat roaming ke lane lain, apalagi mid lane ya bisa kemana aja. Yang ketiga, nge-dive tower juga bisa kalau misalnya mampu, atau bahkan ya ngancurin towernya. Kalau di LoL PC sih fast push ini juga bisa buat ngebikin musuh miskin, karena minion ini bakal dilasit sama tower. Tapi kalau di Wild Rift, ngelasit minion yang juga di hit oleh tower itu nggak sesusah yang di LoL PC cuy. Nah tapi nih fast push ini agak beresiko, karena kita nge-push dan offside, ya jungler musuh bisa datang buat nge-gank kalian. Terus kalau misalnya timing fast push kita kurang pas, nanti malah musuhnya bisa manfaatin buat nge-freeze lane. Karena seperti yang gue bilang tadi, farming di bawah tower itu nggak terlalu susah, karena damage dari tower ke minion nggak terlalu sakit. Jadi musuhnya bisa farming santai gitu di bawah tower. Dan yang terakhir adalah slow push. Nah ini adalah teknik yang bakal kepake di mid ke late game. Ya tapi ke arah late game sih. Sesuai namanya slow push, dimana kita ngebikin supaya minion kita tetap ke push ke arah musuh, tetapi pelan. Nah caranya gimana? Yaitu dengan cara ngebikin jumlah minion kita harus lebih banyak daripada minion musuh. Nah itu pasti, karena kalau minion musuh lebih banyak, ya kita yang ke-push dong. Cara yang kedua, kill minion caster atau minion yang basic attack-nya itu jarak jauh. Tujuannya supaya minion kita nggak cepet mati karena di kill oleh minion caster, karena damage itu sakit cuy. Lah manfaatnya apa bang? Kenapa nggak langsung di-push aja? Kita jadi rugi dong bang, nggak dapat gold, nggak dapat XP karena nyisain minion.
Nah, manfaatnya adalah untuk ngebikin musuh itu sibuk. Di saat udah ke arah late game, banyak banget orang yang bakal nggak peduli dengan minion. Selagi belum terlalu ke push, biasanya mereka bakal, oh ya udahlah masih jauh kok. Tapi kalau misalnya udah agak deket, baru daripada sibuk nge-clear kan. Nah, ini yang dimanfaatin cuy. Dengan kita ngebentuk slow push, minionnya ini bakal kedorong sedikit demi sedikit. Di saat udah ke push, pasti bakal ada 1 atau 2 musuh yang datang buat nge-clear minion. Dan saat itulah kita bisa manfaatin buat ngambil dragon, baron, atau maksa musuh buat war. Karena kita udah pasti 5 orang, sedangkan musuh cuma 4, karena satunya sibuk buat nge-clear minion. Oke, sekian dulu video dari gua. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan supaya kalian gak ketinggalan info, tips, dan trik seputar Wild Rift, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.